Bapak-bapak sekalian, kita berikan kesempatan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan materi yang pada hari ini, dan mohon sekali lagi diperhatikan yang sesama serta mengikuti tata tertib yang telah dibacakan tadi dan mempersiapkan pertanyaan secara tertulis untuk nanti insya Allah dijawab oleh Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepada para dai, para ulama, para muballigh, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 13 Rabiul Akhir 1429 Hijriah atau tanggal 19 April 2008. Kita berkumpul di tempat ini yang pertama dalam rangka kita mempererat ukhuwah kita sebagai muslim, sebagai dai. Yang kedua, dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan kita dalam daurah ini. Arti dalam daurah dai yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, yang merupakan pertama kali daurah ini diadakan untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan juga meningkatkan amal kita. Kepada para dai, para muballigh, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta oleh Majelis Ulama Jakarta Utara untuk mengisi daurah ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya diminta untuk mengisi di tempat ini tentang bagaimana menjadi dai yang sukses. Yang saya mengambil rujukan yang pertama dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wal Aql. Ini yang jadi rujukan yang pertama, yaitu Manhajul Anbiya, yaitu Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali, yaitu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wal Aql. Ini yang pertama, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang kedua, yaitu yang menjadi rujukan dalam kajian ini, Muqawimat Ad-Da'iyatin Najih fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini yang kedua yang menjadi rujukan dalam kajian ini. Yang saya ringkas dari dua kitab ini menjadi
10 poin yang insyaallah kita akan bahas dalam waktu 2 jam. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kepada para asatidzah, para dai, para ustadz dan para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang bagaimana menjadi dai yang sukses. Yang perlu diketahui ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa dakwah merupakan pekerjaan yang mulia, merupakan tugas yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang paling baik perkataannya adalah para dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang-orang Islam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membuka benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi, maka Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan." Engkau menunjuki seseorang, artinya Allah menunjuki dengan perantaraan engkau seseorang, itu lebih baik min humrin na'am, dari onta-onta yang merah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengajak umat ini ke jalan Allah dengan ilmu, yang nanti kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini sunnahku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dan juga orang-orang yang mengikuti aku dengan dasar ilmu. Di situ hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan dasar ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dakwah ini Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru, mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu. Orang-orang yang dia ajak kepada petunjuk, orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Di sini Nabi menyebutkan dua, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada petunjuk, orang yang mengajak kepada kebenaran, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang diajak dan tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi orang yang menunjuki seseorang ke jalan yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang benar, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang dia berikan petunjuk itu dan tidak kurang sedikit pun juga. Kalau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, maka dia dapat ganjaran terus menerus. Tapi kebalikannya yang kedua,